أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk melemah lembutkan suara dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, lagi maha agung. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Terima kasih Mas Soni, tabe guruku, Ustaz Zanada, Ustaz Maulana, para alim ulama, para istri. Subhanallah. Para istri yang sedang menyaksikan Islam itu indah sampai habis, yang sedang ada di rumah yang menyiapkan catatannya, yang sedang mencatat, yang selanjutnya Allah berikan anugerah besar kepada hambanya, wabil khusus seorang istri, yakni Allah berikan pesan kepada para istri untuk senantiasa bertakwa dan menjaga diri. Ini adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk para istri. Tidak banyak perintah Allah kepada perempuan tuh. Cukuplah dia menjadi orang yang menjaga sholatnya. Tadi kata ayat nomor 33 surah Al-Ahzab. Kemudian dia menunaikan zakatnya. Bahkan dalam hadis disebutkan puasa Ramadan. Karena urusan zakat itu urusan suami dia. Yang ngatur daripada keuangan rumah tangga tuh. Karena dia yang ngatur semuanya, maka zakatnya urusan suami tuh. Perempuan sholat 5 waktunya, puasa Ramadannya, bertakwa dalam rangka menjaga dirinya. Kalau di ayat yang tadi, jangankan aurat tubuh ini, suara aja itu dijaga. Jangan sampai suaranya justru membangkitkan daripada syahwat, daripada laki-laki yang bukan menjadi suaminya. Halo, assalamualaikum, cari siapa? Subhanallah, mestinya lebih tegas dikit. Halo, oh tidak ada.
salah sambung, lebih tegas sedikit sehingga tidak ada menimbulkan syahwat daripada orang-orang yang mendengar daripada suaranya. Kemudian ucapkan perkataan yang baik saja. Tadi kita mendengarkan anugerah yang pertama adalah diam. Dari sini boleh berkata-kata tapi ucapan yang baik. Wa qarna fi buyutikunna. Bentuk ketakwaan selanjutnya adalah lebih betah tinggal di rumah daripada di luar rumah. Lebih senang dia beribadah di rumahnya dibandingkan keluar rumah. Kalaupun keluar rumah niatnya adalah ibadah, tapi ibadah sesungguhnya seorang wanita yang bertakwa itu banyak sekali di dalam rumahnya. Jadi kalau ada yang tidak betah di rumahnya mesti ada yang diperiksa ini. Padahal rumahnya nggak bocor, nggak banjir. Kok maunya keluar rumah terus Kok gitu bawaannya ya? pengen keluar rumah terus, kenapa gitu? Waduh. Apakah tidak menemukan ibadah di dalam rumah? Aduh, Nah. nauzubillah min dzalik. Biar gak seperti itu, makanya kita bahas hari ini di Islam itu Indah ya. Betul sekali. Terima kasih Ustaz Syam. Siap. Tepuk tangan untuk guru-guru kita, Masya Allah, tabarakallah. Kita recap sedikit ya, tadi di segmen-segmen sebelumnya sudah dibahas mengenai anugerah istri, anugerah Allah kepada istri. Yang pertama, anugerah pertama dari Allah adalah sabarmu tidak pernah sia-sia. Dan anugerah kedua dari Allah adalah diam demi damai itu ibadah. Bisa dicatat ya jamaah yang ada di rumah ya. Yang ketiga, anugerah ketiga dari Allah adalah setia dibayar dengan tenang. Yang selanjutnya apa? Kita lihat dulu dong tayangannya. Duh, punya adik kok ribet ya. Kita lihat tayangannya. Adik kakak gitu, adik kakak gemes emang. Tadi segmen sebelumnya aku sempat tanya sama jamaah yang ada di studio. Ibu suka doain suaminya enggak? Suka. Terus ibu bisa jawab, katanya kalau doain itu termasuk anugerah dari Allah. Betul. Betul, kalau gitu benar gak ketika istri rajin mendoakan suami dan anaknya itu, nanti keluarga juga dijauhkan dari banyak masalah. Tapi doainnya pas diem-diem. Oh iya. Oke, mohon penjelasannya Ustaz Maulana, silakan. Kasih banyak Mas Sony, izin Ustazah Nada dan Ustaz Sam. Nah mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan kembali. Ayo buka catatannya, catat. Yang keempat, anugerah yang keempat dari Allah adalah doa istri menembus langit. Amin. Doa seorang wanita itu menembus langit. Kenapa mustajab? Karena wanita kalau berdoa mengikut sertakan kasih sayang. Ikut kasih sayang. Biasanya kalau ibu yang berdoa nangis, betul tidak? Dan lebih lama, lebih betah, lebih khusyuk. Itu makanya kepada semua wanita dimanapun berada, ayo jangan pernah berhenti untuk mendoakan suami, mendoakan anak. Kenapa? Karena doa wanita 3 kali lipat diterima dibanding doanya laki-laki. Tepuk tangan dong. Wow. Doa seorang ibu, doa seorang anak perempuan, doa seorang istri, doa saudara-saudara perempuan, itu luar biasa. Jangan pernah diremehkan. Wahai bapak-bapak, jangan coba keluar rumah dulu sebelum didoakan oleh istri. Itu. Ternyata doa seorang istri itu luar biasa loh. Jamaah. Yeay. Apalagi ketika wanita berdoa berarti dia mendapatkan keberkahan dari doa itu. Apalagi tadi Mas Sony bilang kalau doanya sembunyi-sembunyi. Ketahuilah bapak-bapak. Bisa jadi kita kerja ada wanita yang mendoakan kita di rumah dengan salat duha sambil mendoakan suaminya supaya selamat dan lancar urusannya. Itu. Mohon maaf. Yang ketiga, selain mustajab, selain keberkahan, meraih kemuliaan. Karena doa itu inti daripada ibadah. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Persoalan diterima atau tidak, urusan Allah. Yang penting ibu berdoa saja. Oke? Dan ingat ya, doa itu ada 3 macam. Ucapan, perbuatan, isyarat. Ibu enggak apa-apa bu. Ibu bikin nasi kuning. Bentuk doa, kesyukuran atas anak terima raport. Saya selalu masih ingat. Kalau terima raport pasti ibu saya, umi saya itu bikin nasi kuning. Jamaah. Terakhir, mohon izin. Bagi orang-orang yang berdoa memperlihatkan keimanannya. Daripada ibu curhat di sosial media.
Ya. Daripada ibu curhat sama tetangga, mending curhatnya sama Allah lewat doa. Masya Allah, tepuk tangannya dong. Terima kasih Ustaz Maulana. Semangat terus untuk mendoakan para suaminya ya. Untuk para suami juga ketika kita sudah berusaha dan berdoa dan akhirnya hidup kita menjadi lebih baik, lebih mudah segalanya. Insya Allah berarti sedang doa-doa dari istri kita sedang Allah kabulkan. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah, mau nanya lagi nggak? Ada yang mau nanya lagi? Ya kita masih ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Siapa ya? Sebelah sini lagi aja deh. Aku pilih. Udah Bu, boleh turun tangannya nggak apa-apa kok. Nanti capek. Ibu deh. Ibu mau nanya? kasih. Ikut Iya. saya. Ayo sini Bu. Silakan kasih salam dulu. Nama Ibu siapa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Imas dari Majelis Taklim Al-Harus, Balai Indah, Kabupaten Bandung. Tepuk tangannya dong untuk Ibu Imas. Biar lebih semangat lagi. Mau nanya sama siapa Ibu? Izin saya mau bertanya kepada Ustadz Sam. Ustadz Syam. Mangga Ibu. Al-harus itu apa Bu? Harus bahasa Indonesia atau harus bahasa? Al-Harus itu artinya bisa perisai, Oh. bisa harus juga, harus gitu tuh, harus Harus, semangat. kudu gitu ya? Iya, Oh, kudu, siap. kudu, iya. Harus tuh gak kasar berarti. Soalnya ada juga teman saya namanya Harus. Haji Rusli. Oh singkatan. Siap. Iya. Iya. Iya betul, Singkat- kayak kenal aja lagi. Iya betul, singkatan juga Oh, betul. sama. Itu Haji Lukman Firdaus. Ya udah kalau Tuh ngomongin, kan? ngomongin hajinya nanti aja. Nanya dulu aja di sini. Siap, Ibu. Mau nanya apa? Mohon izin Ustadz, Siap, yang mangga. saya mau tanyakan gini, ketika seorang istri itu memaafkan seorang suami Masya Allah. yang telah berbuat kesalahan, menyakiti hatinya, Ya. maka dari memaafkan itu, suasana rumah itu akan merasa ringan, akan merasa tenang. Apakah itu juga merupakan anugerah dari Allah? Masya Allah. Masya Allah, bagus banget pertanyaannya. Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sama-sama. Kita dengarkan jawabannya ya dari Ustadz Syam ya. Ibu silakan kembali lagi duduk. Boleh tepuk tangannya sekali lagi Masya Terima Allah. kasih Ibu, terima Silakan, kasih Mas Ustadz Soni. Syam. Tapi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Zanada, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para istri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang masih setia mencatat dan menyaksikan Islam itu indah sampai habis karena anugerah kelima dari Allah adalah memaafkan itu melapangkan hidup. Memaafkan itu menentramkan hidup. Memaafkan itu mensukseskan hidup. Mana contohnya? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam itu sebenarnya kan ada kerjasama antara keduanya. Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Lalu keluar daripada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Harusnya Nabi Adam tuh fokus. Gara-gara iblis nih. Atau dia menyalahin istrinya, gara-gara kamu nih. Tapi apa yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam? Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Enggak nyari kesalahan orang, justru fokus untuk mendoakan dirinya. Coba lihat Nabi Yunus ketika masuk ke dalam perut ikan. Itu kan enggak langsung masuk, itu gara-gara dikhianati oleh kaumnya yang didakwahi. Tapi enggak mau dengar-dengar, Nabi Yunus pergi dari situ. Subhanallah, masuk dalam perut ikan. Tapi apakah dia mengutuk kaumnya? Tidak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Karena memaafkan akhirnya fokus sama diri sendiri. Yang lebih hebat lagi Nabi Yusuf alaihissalam. Dilempar ke sumur sama saudara-saudaranya. Akhirnya masuk penjara pula. Difitnah juga sama istri Perdana Menteri. Masuk penjara. Tapi apa yang membuat hidupnya sukses? Karena dia tidak fokus sama orang-orang yang salah itu. Dia fokus sama dirinya sendiri. Berdoa kepada Allah dan semakin bertakwa. Sehingga ketenangan, kelapangan, kesuksesan datang kepada dirinya. Kenapa? Dia sibuk dengan
dengan kesalahan sendiri, bukan kesalahan orang lain. Ini kalau kesalahan personal. Tapi kalau kesalahan suami yang sudah bisa merusak rumah tangga harus dibicarakan. Biar gak gitu-gitu aja ya. Iya, seperti uang yang harusnya jadi nafkah dipakai judi online, ya Aduh, bicarakan. dibicarakan. Jangan dimaafkan gitu aja. No, nggak selesai nanti. Iya. Terima kasih Ustazah. Sama-sama Mas Sony. Terjawab Ibu? Alhamdulillah. Masya Allah. Yang mau nanya lagi boleh angkat tangannya. Siapa ya? Siapa ya? Ibu mau nanya? Oke, Ibu silakan ikut saya sini. Masya Allah, tabarakallah. Siapa namanya? Coba kasih salam dulu, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umrawati dari Majelis Taklim Cahaya Hati, Tanjung Batu, Ogan Ilir, Palembang. Tepuk tangannya dong. Ibu Umroh, namanya Ibu Umroh? Ya, nama saya Umrawati. Umrawati, Iya. Masya Allah. Ibu mau nanya sama siapa? Mau sama Ustazah Nada deh. Ustazah Nada deh. Siap. Nada doang nggak pakai Siap. deh namanya? Iya, Nada. Nada Siap deh. Ibu Umroh. Ya. Ibu Umroh. Ibu Umrowati. Iya. Ibu lahir pas umroh. Iya. Berarti kalau lahir pas haji Ibu Hajiwati. Umrawati dong. Iya, silakan Bu. Ustazah, Ya. saya mau tanya. Apakah termasuk anugerah dari Allah Subhanahu wa taala istri yang ikhlas mengurus rumah tangga tanpa banyak tuntutan. Lalu kebutuhan keluarga dipenuhi. Itu pun hanya pas-pasan. Mohon penjelasannya Ustazah. Kami ibu rumah tangga tuh kadang capek Ustazah. Tapi kerja karena Allah. Gak usah Makasih. nangis ya Bu. Masya Allah. Oh enggak nangis ya? Enggak curhat ya? belum, Oh enggak, nangis. belum. Nanti habis ini baru nangis Oh kalau iya, dengar iya, iya, penjelasannya. iya. Insya Ya, Allah Masya Allah. lelahnya menjadi lillah ya. Amin. Dan semoga dapat juga jawaban terbaik dari Ustazah Nada Amin. ya. Ibu Masya boleh kembali Allah. lagi ke tempat duduknya, kasih tepuk tangannya dong. Masya Allah, boleh diminta mic-nya? Terima kasih Ibu. Silakan Ustazah Terima Nada kasih Kak penjelasannya. Sony, terima kasih Ibu Imrawati. Umrowati. Wah, pakai H bukan Oh pakai iya T. iya iya. Ustadz Maulana Unsyad Syam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Yang keenam nih catat ya bahwa ketika seorang istri ikhlas dia melakukan kegiatan, dia melakukan rutinitas, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, enggak mengharapkan apa-apa dari suaminya ya, pokoknya ikhlas aja karena memang sudah tugasnya dan insya Allah nanti hasilnya Allah akan cukupkan kehidupannya, Allah akan cukupkan rizki untuknya. Ya, saya mau tanya sama ibu-ibu yang ada di sini, kalau misalnya ibu lagi bikin nasi goreng pagi-pagi, terus tiba-tiba disampaikan, disodorkan sama suami, suami lupa ngucapin terima kasih ibu, marah apa enggak? Benar. Masya Allah banget ya Masya Allah. jamaah Makanya di istri sini soleha ya. semua ya. Masya Masya Allah. Allah. Berarti kalau kita nyodorin makanan, menyiapkan pakaian, mungkin suami khilaf, suami lupa mengucapkan terima kasih ibu. Kemudian kita tetap semangat dalam mengerjakan kegiatan, ngurusin rumah tangga, insya Allah itu yang namanya ikhlas. Artinya apapun kegiatan kita, apapun tugas kita, maka serahkanlah kepada Allah. Memang terkadang seorang istri itu ya, wahai para suami, saya mewakili wahai para istri ini, wahai para suami, sesekali lah ngucapin makasih sama istrinya. Kalau misalkan lagi disodorin makanan, terima kasih ibu, betul? Senang apa enggak seorang istri kalau dibilang makasih? Makanya biar ngucapin makasih yang banyak sama istri wahai suami. Supaya apa? Supaya senang istrinya. Supaya tambah semangat istri dalam melakukan kegiatan. Tapi juga wahai seorang istri kalau suaminya lupa ngucapin makasih. Lupa memuji, tetaplah dahulukan sifat ikhlas. Kalau ikhlas insya Allah Allah akan cukupkan rezeki kita. Ini ya subhanallah. Kita itu mengerjakan kegiatan rumah tangga yang pertama adalah dari sisi tenaga. Ya, kalau tenaga kita ya lelah pasti karena kita nih wahai kita sebagai para istri bangun paling pagi, tidurnya paling malam, betul Bu? Wah paling pagi semua belum bangun kita udah bangun duluan, kita beresin semuanya. Tidur semua udah tidur, kita baru tidur. Tapi insya Allah lelah kita itu adalah argo pahala sedang berjalan kepada kita. Tenaga kita bakal diganti dengan pahala yang berlipat ganda sama Allah. Terus yang kedua nih terkait dengan perkara harta. Kadang-kadang seorang istri yang juga ikhlas mengeluarkan harta. Ya, padahal bukan kewajibannya. Nih, itu ternilai sedekah yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena uang yang dikeluarkan bukan kewajibannya, bal yasdad.
baliyasdat, ditambah lagi sama Allah. Jadi seorang istri kalau udah senang ngeluarin uang, memang bukan kewajibannya, udah bismillah ikhlas aja. Berusaha untuk nggak minta ganti sama suami, tapi suami jangan lupa ganti juga uangnya istri. Iya, itu konsepnya gak pernah habis. Masya Allah. Ustazah, terima kasih, nanti kita lanjutkan lagi. Siap. Kita sama-sama akan mendengarkan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam itu Indah. Boleh tepuk tangannya dong, Masya Allah, tabarakallah. Tadi sudah ada jamaah yang bertanya, sekarang kesempatan untuk jamaah yang mau curhat. Yuk kita masuk ke segmen Curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Saya sudah bersama dengan jamaah yang mau curhat. Untuk itu izin Ustazah Nada, izin juga Ustadz Maulana. Silakan Ibu perkenalkan dulu namanya siapa, dari mana, dan mau curhat apa nantinya. Silakan kasih salam dulu Ibu. Bismillahirrahmanirrahim, izin. Nama saya Nopi dari Bala Endah, Kabupaten Bandung. Masya Allah. Mohon izin, mau Pak Ustadz Sam ada salam dari Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong titip Salam salam buat buat Ustadz Sam katanya. Siap. Oh iya ada, oh adalah nggak usah Ada dibahas. anak dua. Jadi Iya, mamanya iya. titip salam. Soalnya senang sama Pak Ustadz. Mamanya namanya siapa mamanya? Ibu Kurniasi, Panggilannya siapa? Ibu Asih. Mama Asih, Mama udah Asih. disampaikan salamnya sama Teteh. Sehat-sehat Iya, selalu, panjang Masya umur. Allah. Dah. Silakan Ibu dilanjutkan. Ustadz, saya itu mau nanya soal Mama. Mama saya itu usianya udah 65 tahun, Pak Ustadz. Tapi Mama itu masih kerja, masih aktif. Tapi kan saya nggak tega sebagai seorang anak, aduh udah tua. Kadang suka nggak teganya itu kalau udah sakit gitu ya. Tapi anak-anaknya itu pada, Ma udah aja istirahat. Mama udah tua, nikmatin masa tua, ibadah gitu ya udah. Mama sih mau kerja, soalnya kalau di rumah sepi. Terus kalau di tempat kerjanya itu ada hiburan Pak Ustadz, bisa ketawa-ketawa sama teman-temannya gitu. Jadi saya tuh serba salah, aduh gimana ya, saya takut dosa. Apakah saya membiarin orang tua gitu yang udah tua masih kerja Kerjanya di mana? di pabrik, tapi kerjanya tuh enak. Mama itu alhamdulillahnya itu kerja itu cuma duduk, Yeah. cuma merintah-merintah. Oke. Kerja Mungkin antar mamanya hobi jemput. merintah Bu. Mama, Enggak. mama kalau di tempat kerja itu seneng katanya, banyak hiburan. Oh. Jadi mama itu nggak jenuh, nggak gimana ya Pak Ustadz? Ya kalau mama senang ya nggak apa-apa. Ya. Tapi saya merasa sebagai seorang anak merasa dosa. Gimana tuh Pak Ustadz solusinya? Mau Berarti solusinya? mau Iya. solusinya. Kalau ada anak mau menyuruh orang tuanya berhenti kerja, satu syaratnya. Kasih uang orang tua sejumlah gajinya. Wah, benar juga. Iya. Betul. Berhenti kerja. Tapi tidak dikasih duit. Tapi mamanya katanya butuh hiburan. Hiburannya adalah merintah-merintah katanya. Gak ada urusan. Nggak ada masalah. Seorang ibu, seorang orang tua bekerja. Tapi ketika seorang anak berkata, berhentilah kerja. Nanti saya kasih uang sejumlah gajinya. Pasti dengan sendirinya mama berkata, yes. Iya. Iya juga ya, benar-benar. Oke? Oke. Iya Bu, 65 tahun Masya Allah ya. Masya Allah, Ya, masih kuat, masih fit, Masya Allah. Memang kerjaan yang paling pas di usia 65 tahun emang perintah-perintah sih emang sebenarnya ya. Ya Masya Allah ya. Bu gini, kita juga harus tahu dari pandangan seorang ibu. Mungkin memang ibunya dari muda aktif sehingga di umur 65 tahun tuh masih juga senang aktif ya. Tentu insya Allah kesenangannya. Kalau memang ibu sudah mengatakan, ya ini kesenangan ibu karena memang ibu jadi bisa ketemu sama kawan, jadi ibu juga kebuka pikiran gitu ya. Kalau memang iya ya Bu, tapi kalau capek bilang. Artinya kita memberikan ingetin sama ibu bahwa tapi kalau jangan diforsir ya Bu, pokoknya kalau emang ibu senang di sana ya udah nggak ada masalah. Apalagi kata Ustadz Maulana tadi, tapi duit udah disiapin nih Bu. Tiap bulan misalkan 30 juta, kumpulin semua anak-anaknya kumpulin 30 juta. Anaknya berapa benar? Nah iya kan, Masya Allah udah Bu pokoknya 30 juta uangnya sekian aman gitu. Tapi kalau emang ibu mau kerja ya udah nggak apa-apa tapi jangan diforsir. Artinya memang terkadang ya seorang orang tua itu memang punya kesenangan sendiri. Yang kadang-kadang kalau misalkan nggak bisa diam, kita pengennya ibu tuh di rumah. Cuma memang kata ibu emang ibu senangnya ke pengajian.
makan. Ibu senangnya pergi sama teman-teman. Ibu senangnya memang ada aktivitas. Ya memang itulah kesenangannya. Jadi berilah kita kesempatan kepada ibu. Akan tetapi kita berikan, Bu, kalau udah sakit, kalau udah gak enak badan, jangan dipaksain. Kami anak-anak siap untuk menyiapkan apa yang ibu butuhkan. Insya Allah nggak dosa. Insya Allah itu menjadi kebahagiaan. Ya. Siapa ibunya Tuh, sekarang? Masya Allah, Ibu Siapa Asi, ibu Ibu Asi lagi Mama. nonton. Siapa. Udah tersampai, udah nggak apa-apa, mama boleh kerja, silakan. Oh, jadi ibunya lebih milih mama kerja aja, aku gak jadi ngasih duit ke mama gitu ya. Daripada harus ngumpulin uang gitu ya. Kerja aja deh katanya. Suka punya rezeki, suka ngisiin buat mama. Oh, iya. Masya iya Harus dong, kalau tepuk Masya tangan dong, Allah. Masya Allah. Tapi itu Mama Asi itu adalah Iya. bentuk keresahan anak ibu, Iya. anak ibu sayang sekali terhadap Iya. ibu dan bentuk perhatiannya ya. Semuanya sayang sama mama. Iya, semoga bisa dipikirkan ya Bu ya. Lima Pak Ustadz ya. Gaji ibu berapa? Nggak tahu. Oh berarti 5 kali sekian, tenang Bu, tenang. Baik, terima kasih Bu sudah curhat di Islam Itu Indah. Makasih, Jamaah juga Ustazah. jangan kemana-mana ya, nanti kita lanjutkan lagi tetap di Islam Itu Indah. Gak lama kok, jamaah. Alhamdulillah.